Pemirsa, seorang pria di perumahan Pondok Jati Jajar yang tega membantai anak dan istrinya kini meringkuk di sel tahanan Polres Metro Depok. Kepada tim menyingkap tabir, pelaku menceritakan soal awal kejadian dan alasannya melakukan perbuatan keji tersebut. Anak saya yang kecil, Pak, karena masih dalam rumah, saya bawa keluar, saya tutup pintu lagi, saya ambil golok dan saya bacok istri saya dan anak saya. Pelaku mengakui bahwa dia pesta narkoba dengan dua rekannya. Dia main slot, menang uang, dan uang itu digunakan untuk membeli sabu tersebut. Saya mohon maaf, saya sebenarnya terlanjur cinta, Pak. Tubuhnya tambun, wajahnya polos, tutur katanya seperti orang yang berpendidikan. Namun siapa sangka pria ini adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Ia menyerang istri dan anaknya dengan menggunakan senjata tajam. Sang anak tewas seketika, sedangkan sang istri kritis dan hingga kini masih dalam perawatan intensif tim medis. Rizky Noviandi Ahmad, nama pria berusia 31 tahun ini. Rizky tercatat sebagai warga perumahan Pondok Jati Jajar, RT 3 RW 8, Kelurahan Jati Jajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Rizky kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kepada tim menyingkap tabir, Rizky menceritakan awal mula peristiwa berdarah itu terjadi. Rizky mengaku kekesalannya memuncak saat mengetahui istrinya hendak pergi meninggalkan rumah. Awal mulanya waktu itu saya pulang malam, Pak, jam 2. Setelah pulang itu, saya duduk di ruang TV. Istri bangun dari tempat tidur menghampiri saya. Nanya, kenapa belum tidur? Saya jawab, saya baru pulang, saya lapar gitu kan, Pak. Tapi dia langsung nanya masalah utang dia yang harus saya lunasi, Pak. Gitu. Karena saya belum ada uang, akhirnya kita cekcok, Pak. Daripada saya ribut, akhirnya saya tinggal pergi, Pak, keluar. Saya tinggal pergi keluar, saya cari makan. Habis pulang makan, saya sholat subuh di masjid mampir. Setelah itu saya pulang ke rumah, melihat barang-barang istri saya, baju-baju semua sudah dikemas, Pak. Niat ingin pergi dari rumah, gitu, Pak. Dan anak saya yang pertama itu niatnya mau dibawa, Pak. Dan anak saya yang kecil dititipkan kepada saya, gitu, Pak. Namun saya tanya anak saya yang pertama itu, benar apakah kamu mau ikut sama bunda, gitu kan? Saya manggilnya bunda, Pak. Itu sampai 3 kali saya tanya, dia tidak menjawab, Pak, dihiraukan gitu, Pak. Dan akhirnya dari situ kita cekcok dan saya hilap, Pak. Rizky gelap mata, peristiwa mengerikan itu pun terjadi. Jadi pertama itu saya anak saya yang kecil, Pak, karena masih dalam rumah, saya bawa keluar, saya tutup pintu lagi, saya balik lagi ke dalam, saya lihat ada bilah golok di bawah meja, karena saya sudah emosi, Pak. Saya sudah ngomong berulang kali tidak didengar, jangan pergi, dan tidak dihiraukan. Akhirnya saya, emosi saya mau naik, Pak, tidak sadar, Pak, dan akhirnya saya ambil golok dan saya bacok istri saya dan anak saya. Belum selesai dia menghujani istrinya dengan bacokan, Rizky kemudian mengejar anak perempuannya yang mencoba lari ke arah pintu belakang rumah. Dia lari ke belakang, Pak, dekat wastafel, Pak. Dia sempat nahan, cuma saya udah buta, Pak, ya, saya bacok juga. Habis itu udah saya taruh golok, saya keluar, saya ambil anak saya yang kecil, Pak. Saya taruh golok di situ, di garasi. Akhirnya saya keluar, dan nggak lama paman saya datang, Pak. Paman saya datang, saya peluk, saya minta maaf atas perbuatan saya. Terus paman saya lihat ke dalam, dia lari lagi keluar dan mengamankan saya, dan warga mengamankan saya, Pak. Inilah golok yang digunakan oleh Rizky untuk menyerang anak dan istrinya. Ada dugaan golok ini sudah dipersiapkan oleh Rizky untuk menghabisi istri dan anaknya. Ditanya soal itu, Rizky membantahnya.
Golok itu saya beli waktu tahun lalu online Pak, niatnya hanya untuk pajangan dan koleksi Pak. Ya. Dan tiba-tiba bisa ada di bawah meja? Bawah meja itu waktu itu saya pernah ada pengen kerja bakti Pak. Salah satunya ingin menebang pohon. Saya keluarkan dari lemari, namun tidak jadi Pak. Saya pakai alat lain Pak gitu. Nah yang baru itu golok saya taruh di bawah meja. Dan sampai saat kejadian itu golok tidak pernah saya sentuh lagi Pak. Gitu. Peristiwa ini tentu membuat warga geger. Rizky kemudian diamankan dan diserahkan ke pihak kepolisian. Apa Lala? Lala ngomong Lala. Istirahat dulu. Lah, sehat ya lah. Dia sadar ya nanya biar cepat sembuh, biar bisa. Sebelum menganiaya anak dan istrinya, ternyata Rizky Noviandi baru saja selesai pesta narkoba dengan temannya. Bahkan sisa sabu yang dibawanya sempat ia buang di area masjid tempat ia melaksanakan sholat subuh. Anak saya yang kecil Pak, karena masih dalam rumah, saya bawa keluar, saya tutup pintu lagi, saya ambil golok dan saya bacok istri saya dan anak saya. Pelaku mengakui bahwa dia pesta narkoba dengan 2 rekannya. Dia main slot, menang uang, dan uang itu digunakan untuk membeli sabu tersebut. Saya mohon maaf, saya sebenarnya terlanjur cinta Pak. Nila Islamia dan anaknya Keila Putri Cantika. 2 wanita inilah yang jadi korban pembantaian Rizky Noviandi Ahmad. Apa Lala? Lala ngomong Lala. Istirahat dulu. Lah, sehat ya lah. Dia sadar ya nanya biar cepat sembuh, biar bisa. Nila yang merupakan istri Rizky hingga kini masih dalam perawatan tim medis. Sedangkan Keila, anak pertama Rizky, tewas di lokasi kejadian. Cekcok rumah tangga pasangan Rizky Noviandi dan Nila Islamia ini sebenarnya sudah lama terjadi. Bahkan Nila minta agar Rizky segera menceraikannya. Hal ini diungkapkan Rizky saat kami temui di Mapolres Metro Depok. Sejak dia resign Pak, resign kerja. Jadi kan waktu itu dia kerja. Niat saya dia buat resign kerja itu untuk mengurus anak-anak lah di rumah, fokus lah gitu. Masalah dia punya sambutan ke yang lain apa gimana biar saya yang urusin. Cuma yang setiap hari dia bahas hanya itu dan lagi itu lagi gitu Pak. Pemicu utama pertengkaran rumah tangga Rizky dan Nila adalah persoalan utang di bank. Sang istri masih punya cicilan utang di bank sebesar 50 juta rupiah dari total pinjaman 70 juta rupiah. Dia ada kerjasama sama salah satu pihak bank yang menawarkan untuk pinjaman Pak gitu Pak. Jadi dia ambil sama dia. Nah selama pinjaman itu diangsur berjalan sudah setahun, sisanya masih ada sekitar 50-an. Nah itu saya bilang ya udah nggak apa-apa kamu resign di rumah, fokus urus anak-anak di rumah gitu kan, dan urusin saya gitu Pak. Nah, tapi setelah resign itu berjalannya waktu kok saya pikir di rumah tuh bukannya malah gimana ya, malah anak sering dicuekin. Saya juga kadang-kadang pulang juga jarang disambut gitu Pak. Bahkan segelas air pun kadang juga nggak ada gitu Pak. Jadi di situ saya udah sabar ada apa gitu kan. Ya itu Pak yang dia bahas tuh mintanya utang dia dilunasin segera gitu Pak. Padahal saya sudah berjanji utang kamu saya bayar sampai lunas. Saya bertanggung jawab gitu Pak. Saya janji tidak ada akan debt collector yang ngejar-ngejar kamu gitu. Walaupun saya bayarnya cicil per bulan gitu Pak. Selama ini, Rizky juga mengaku dirinya tidak pernah dihargai di keluarga. Jadi kayak misalkan Pak ya, misalkan saya punya rezeki saya kasih, terus saya ada rezeki lagi saya kasih, kebutuhan anak saya semua saya siapin. Cuma di mata dia itu tidak ada nilainya gitu Pak. Nah, jadi
Malah saya dibilang, lo belagu mentang-mentang punya duit, selalu begitu Pak, gitu Pak. Bukannya bersyukur dan terima kasih gitu Pak. Jadi saya udah sabar Pak, mau digimana juga sama dia saya dicuekin, saya tidak dihargai, itu saya masih sabar Pak. Memang Rizky dikenal cukup temperamen di keluarga. Namun saat itu ia mengaku sama sekali tak berniat untuk membunuh. Paling sebelumnya kalau saya emosi cuma ke barang atau ke pintu gitu Pak, mukul gitu Pak. Kalau misalkan niat untuk membunuh sebenarnya tidak ada Pak, itu hanya spontan aja Pak. Pria pelontos yang bekerja sebagai tenaga honorer di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah atau Bapenda pemerintah Kabupaten Bogor ini pun siap mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Untuk keluarga istri yang saya mohon maaf karena saya telah menghilangkan nyawa. Saya sebenarnya telah jatuh cinta Pak. Saya pernah kehilangan gitu Pak. Saya udah gak bisa berkata-kata Pak. Yang jelas saya tadinya tidak mau kehilangan istri dan anak saya Pak. Karena saya merasa kenapa kamu harus meninggalin saya gitu Pak. Kenapa tidak bisa dibicarakan gitu Pak. Itu semua tas-tas sudah siap semua di depan Pak. Ingin pergi tinggalin saya Pak. Bahkan saya sempat dengar omongan dia pengen pergi ke luar negeri Pak. Sama anak saya gitu. Biarin ayah kamu susah di sini, kita ke luar negeri aja kayak. Gitu. Tempat siapa? Saya kurang tahu Pak, tempat saya tidak tahu. Dan juga pihak keluarga saya tahu kalian benci saya saat ini. Saya hanya bisa mohon maaf sebesar-besarnya. Saya siap menanggung semua resikonya. Saya siap di sini untuk menebus dosa-dosa saya Pak. Itu juga. Mudah-mudahan di sini saya bisa lebih ikhtiar dan beribadah lebih baik Pak. Di rumah inilah peristiwa berdarah yang menimpa Nila Islamia dan anaknya Keila Putri Cantika terjadi. Selasa 1 November 2022 pagi, polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi kejadian. Ya, ditemukan bahwa ada 2 korban di ruang tamu, satu adalah istri pelaku dan yang satu lagi adalah anaknya. Ya, didapati kita saat itu masih belum tahu apakah kondisinya masih hidup atau sudah meninggal ya. Namun terlihat bahwa si istri masih ada tanda-tanda kehidupan sehingga langsung kita evakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Sedangkan si anak memang karena sudah kondisi meninggal, ya kita panggilkan ambulan untuk mengevakuasi ke rumah sakit Polri agar diotopsi. Sebelum menyerang istri dan anaknya, Rizky sempat pergi ke masjid untuk sholat subuh. Rupanya saat itu ia baru saja mengkonsumsi narkoba bersama temannya. Rizky juga sempat membuang sisa narkoba di area masjid. Jadi informasi awal memang pelaku mengakui bahwa dia pesta narkoba dengan 2 rekannya, ya, narkotika jenis sabu saat itu malam sebelum kejadian. Nah, kita tanya lebih jauh dari mana dia dapat barang dan uang dari mana. Dia bilang bahwa dia main slot, menang uang dan uang itu digunakan untuk membeli sabu tersebut. Akibat perbuatannya, Rizky Noviandi Ahmad terancam hukuman berat. Pasal awal yang kita terapkan adalah pasal 338, ya, pembunuhan dan atau pasal 44 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang KDRT, ya, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Namun apabila dalam pengembangan penyidikan kita temui bahwa kejadian ini sudah ada perencanaan, ya, bagaimana golok itu dibeli, bagaimana golok itu ditempatkan ataupun pintu terkunci atau tidak. Nah, itu nanti mungkin kita bisa koordinasikan untuk menambah pasal yang lebih berat, itu pasal 340 atau pembunuhan berencana. Ya, sebagai orang tua hanya pasrah aja, hanya tawakal aja gitu, karena ini adalah musibah takdir dari Allah. Beberapa hari sebelum dihabisi oleh ayahnya, Keila Putri Cantika terlihat berbeda.
Perubahan sikap dari murid kelas 6 SD Negeri Sukamaju 9 ini sempat dilihat oleh wali kelasnya. Anak saya yang kecil Pak, karena masih di dalam rumah, saya bawa keluar, saya tutup pintu lagi, saya ambil golok dan saya bacok istri saya dan anak saya. Pelaku mengakui bahwa dia pesta narkoba dengan 2 rekannya. Dia main slot, menang uang, dan uang itu digunakan untuk membeli sabu tersebut. Saya mohon maaf, saya sebenarnya terlanjur cinta Pak. Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di perumahan Pondok Jati Jajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Selasa 1 November 2022 lalu, benar-benar membuat geger warga. Nila Islamia kritis akibat serangan senjata tajam sang suami, Rizky Noviandi Ahmad. Sedangkan anaknya, Keila Putri Cantika, tewas seketika. Jasad Keila pun kemudian dikirim ke rumah sakit setempat. Malam itu juga, jenazah Keila langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum Jati Jajar 2, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Keluarga dan kerabat tak kuasa menahan kesedihan. Sangat terpukul dan prihatin gitu ya, dan sangat sedih sekali gitu, dan saya itu betul-betul cucu kesayangan saya yang bisa ketemu lagi. Kadang-kadang itu aja yang bisa. Ya mudah-mudahan semua juga sudah ditangani oleh pihak kepolisian, karena negara kita adalah negara. Saya sebagai orang tua ya serahkan sepenuhnya bagaimana sebaik-baiknya cara penanganan. Monggo silakan. Saya sebagai orang tua hanya pasrah aja, hanya tawakal aja gitu, karena ini adalah musibah takdir dari Allah yang nggak bisa dipungkiri lagi. Semua juga akan mendapat barangkali musibah dan lain sebagainya, ujian. Mungkin ujian bagi saya ini ujian yang Keila Putri Cantika tercatat sebagai murid kelas 6A di SD Negeri Sukamaju 9, Kota Depok. Vera Hari Sukarti adalah wali kelasnya. Vera mengaku sangat terkejut saat dikabarkan anak didiknya itu tewas terbunuh. Saya pertama kaget dan sampai nggak bisa berbicara apapun, karena saya nggak menyangka kalau akan terjadi seperti ini, karena melihat Keila itu tidak punya masalah sepertinya. Jadi yang pertama saya shock, saya diam aja sampai nggak bisa ngomong apa-apa, bahkan saya tidak bisa menangis. Setelah itu beberapa menit kemudian saya baru ingat, oh ya, saya harus menenangkan anak saya, karena anak saya semua jejeritan menangis. Menurut Bu Guru satu ini, ia sempat melihat perubahan sikap Keila beberapa hari sebelum tewas di tangan ayahnya. Ya sepertinya bengong ya, kosong. Kemudian saya selaku guru kelas tahu persis, karena saya setiap hari bersama belajar. Ibu ini loh, saya itu nggak apa-apa Bu, saya nggak ada masalah. Keila merupakan sosok murid yang rajin dan pandai. Beberapa karyanya banyak tersimpan di dalam kelas. Sementara itu,
Untuk mengetahui lebih dalam soal keluarga Nila Islamia, kami coba menyambangi tempat tinggal keluarganya di Jalan Tole Iskandar, Depok. Namun sayang, pihak keluarga tak bersedia memberikan keterangan seputar kasus ini. Maaf ya sebelumnya ya, saya belum bisa kasih keterangan apa-apa, saya juga masih dalam keadaan duka, masih dalam maaf sebelumnya. Alhamdulillah sehat, tapi tolong jangan jadi ekspos dulu, saya belum bisa ya. Keila Putri Cantika, nyawanya direnggut paksa oleh sang ayah. Sungguh peristiwa yang sangat memilukan. Semoga tak ada lagi ayah-ayah di dunia ini yang bersikap seperti Rizky Noviandi Ahmad. Demikian menyingkap tabir kali ini. Sampai jumpa pekan depan.